Pernahkah kalian bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang baik hidup susah? Mengapa ketulusan seringkali dibalas dengan air mata? Dan mengapa orang yang memiliki segalanya justru seringkali lupa cara memanusiakan manusia? Dunia ini panggung sandiwara yang aneh. Ada yang membuang permata karena mengira itu hanya batu kali. Ada yang memungut sampah, lalu merawatnya hingga berkilau kembali menjadi emas. Kisah yang akan kalian dengar hari ini bukan sekadar cerita tentang kemiskinan. Ini adalah cerita tentang hati yang seluas samudra, tentang seorang pemuda yang tak punya apa-apa, namun berani mengambil tanggung jawab yang dibuang oleh mereka yang punya segalanya. Namanya adalah Bayu, usianya 25 tahun. Di wajahnya tertulis lelah yang tak berkesudahan. Di tangannya ada kasar bekas kerja keras yang tak pernah dihargai. Bayu hanyalah kuli panggul di pasar induk. Gajinya tak seberapa. Rumahnya hanya petak kontrakan sempit di pinggiran rel kereta api yang bergetar hebat setiap kali kereta lewat. Tapi Bayu punya satu kekayaan yang membuat malaikat iri, rasa ikhlas. Malam itu, hujan turun seperti sedang menghukum bumi. Angin kencang mematahkan ranting-ranting pohon. Bayu baru saja pulang kerja, tubuhnya basah kuyup, perutnya perih menahan lapar karena seharian belum makan nasi. Saat melintas di dekat tumpukan sampah pasar yang bau busuk, langkah Bayu terhenti. Ia mendengar suara, bukan suara kucing, bukan suara tikus, tapi suara rintihan manusia, lirih, nyaris hilang ditelan suara petir. Di sana, di antara kardus basah dan sisa sayuran busuk, sesosok tubuh ringkih meringkuk. Seorang nenek tua, bajunya compang-camping, lumpur menutupi wajah keriputnya. Ia memeluk lutut, menggigil hebat seolah nyawanya tinggal separuh. Bayu tertegun. Ia melihat sekeliling, orang-orang berlalu lalang dengan payung mereka. Tak ada satupun yang menoleh. Bagi dunia, nenek ini hanyalah sampah tambahan. Hati Bayu teriris. Ia teringat almarhumah ibunya. Tanpa pikir panjang, Bayu melepas jaket kulit sintetis satu-satunya yang ia punya, jaket kebanggaannya. Ia selimuti tubuh nenek itu. Ia angkat tubuh yang ringan itu. Ya Allah, ringan sekali, seperti hanya tulang berbalut kulit. Malam itu, Bayu membawa pulang masalah ke dalam hidupnya yang sudah sulit. Memberi makan orang miskin satu kali itu mudah. Siapapun bisa melakukannya demi konten sosial media. Tapi merawat lansia yang pikun, yang tak tahu cara berterima kasih, yang buang air di celana setiap jam, itu adalah level keikhlasan yang berbeda. Nenek itu, Bayu memanggilnya Mbah Surti, ternyata menderita demensia berat. Ingatannya putus nyambung. Kadang ia tertawa sendiri. Kadang ia menangis histeris memanggil nama anak-anaknya yang entah di mana. Andi, Budi, ibu mau pulang, jangan tinggalin ibu di sini, gelap. Teriakan itu menyayat hati Bayu setiap malam. Bayu harus membersihkan kotoran Mbah Surti, bau pesing memenuhi kontrakan sempit itu. Bayu yang lelah bekerja seharian mengangkat karung beras, harus terjaga sepanjang malam memijat kaki Mbah Surti yang kram. Apakah Mbah Surti berterima kasih? Tidak. Seringkali Mbah Surti justru meludahi Bayu, melempar piring bubur yang sudah susah payah dibeli Bayu. Makanannya nggak enak, kamu mau racuni saya ya? Teriak Mbah Surti. Bayu hanya bisa mengelus dada. Ia ambil sapu, ia bersihkan pecahan piring itu sambil tersenyum getir. Nggak apa-apa Mbah, nanti Bayu beli lagi. Mbah jangan marah ya, nanti darah tinggi. Bayu tidak marah. Ia tahu yang marah itu bukan Mbah Surti, tapi penyakitnya. Di balik mata yang galak itu, Bayu melihat ketakutan yang amat sangat.
ketakutan seorang ibu yang merasa dibuang. Ujian sesungguhnya datang bukan dari dalam rumah, tapi dari luar. Tetangga kontrakan mulai terganggu. Bu Yati, tetangga sebelah yang mulutnya setajam silet, mulai menyebar gosip. "Heh Bayu, kamu itu sok suci banget sih. Udah miskin, nampung orang gila. Itu baunya sampai ke jemuran saya tahu. Jangan-jangan kamu nunggu warisan ya? Atau mau dijual organnya?" Fitnah itu kejam, sangat kejam. Pemilik kontrakan bahkan mengancam akan mengusir Bayu jika Mbah Surti terus berteriak di malam hari. Bayu berada di persimpangan jalan. Logikanya berkata, serahkan saja ke dinas sosial, selesai masalah. Tapi hatinya berkata, jika kamu lepaskan dia, dia akan mati di jalanan dan kamu akan menyesal seumur hidup. Bayu memilih hatinya. Ia pasang peredam suara dari kardus bekas di dinding kamarnya. Ia rela mengurangi jatah makannya demi membeli popok dewasa agar tidak bau pesing. Bayu kurus kering, tapi Mbah Surti mulai terlihat gemuk dan bersih. Bulan ketiga. Ini adalah masa terberat. Bayu dipecat dari pekerjaannya di pasar karena sering telat datang, akibat harus memandikan Mbah Surti dulu. Tabungan habis. Di dapur, beras tinggal segenggam. Di dompet, kosong melompong. Mbah Surti merengek lapar. Lapar, mau makan ayam. Bayu meneteskan air mata. Ayam. Untuk beli kerupuk saja ia tak mampu. Bayu memasak bubur dari sisa beras itu. Sangat encer, hampir seperti air tajin. Ia suapkan ke mulut Mbah Surti. "Ini sup ayam spesial, Mbah. Dimakan ya." Bohong Bayu. Mbah Surti makan dengan lahap. Ia tidak tahu itu hanya bubur air. Ia tersenyum. "Enak. Kamu anak baik." Itu pertama kalinya Mbah Surti memuji Bayu. Hati Bayu hancur sekaligus bahagia. Ia lari ke kamar mandi, menyalakan keran air agar suara tangisnya tidak terdengar. Ia menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, aku tidak kuat. Berikan aku rezeki sedikit saja. Bukan untukku, tapi untuk nenek ini." Suatu sore yang mendung, gang sempit di pinggir rel kereta itu tiba-tiba heboh. Bukan karena tawuran, bukan karena kebakaran, tapi karena masuknya iring-iringan 3 mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Mobil-mobil itu sangat besar, memenuhi badan jalan. Orang-orang kampung keluar rumah, mereka melongo. Mobil sekelas ini biasanya hanya mereka lihat di TV. Mobil itu berhenti tepat di depan gubuk kontrakan Bayu. Bayu yang sedang menjemur pakaian Mbah Surti gemetar, pikirannya kacau. Apakah ini polisi? Apakah aku dituduh menculik? Apakah Dinsos mau mengambil Mbah Surti paksa? Pintu mobil terbuka. Keluarlah beberapa pria berbadan tegap dengan batik rapi. Lalu seorang pria paruh baya berjas mahal turun dengan wajah yang sangat emosional. Di belakangnya seorang wanita anggun menangis terseduh-seduh sambil memegang foto. Bayu mundur ketakutan. Ia berdiri di depan pintu merentangkan tangannya. "Jangan ambil Mbah Surti, saya nggak nyulik, saya ngerawat dia," teriak Bayu dengan suara bergetar. Pria berjas itu tidak marah. Ia justru menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Tanpa bicara, pria itu menerobos pelan, melihat ke dalam rumah. Di sana duduklah Mbah Surti di atas kasur tipis, namun spraynya sangat bersih. Mbah Surti sedang menyisir rambutnya sendiri sambil bersenandung. Pecahlah tangisan di gubuk reot itu. Wanita anggun tadi ternyata menantunya berlari memeluk Mbah Surti. "Ibu, ya Allah Ibu, maafin kami Bu, kami cari Ibu setahun ini." Pria berjas itu, anak kandung Mbah Surti, jatuh berlutut, mencium kaki ibunya yang keriput. Mbah Surti bingung,
Siapa? Siapa kalian?" Lalu perlahan naluri ibunya mengenali. "Budi? Kamu Budi? Anakku yang nakal itu?" Ternyata Mbah Surti bukan dibuang oleh anak-anaknya. Ia hilang. Mbah Surti kabur dari rumah mewah anaknya karena pikun, lalu tersesat. Selama setahun ini, Pak Budi, sang anak yang ternyata konglomerat properti, sudah mencari ke seluruh pelosok negeri. Ia pasang iklan, lapor polisi, menyewa detektif. Ia pikir ibunya sudah meninggal atau dibunuh orang jahat. Tak disangka, ibunya ditemukan di gubuk kumuh ini. Tapi, bukan dalam keadaan kurus kering dan bau, melainkan dalam keadaan gemuk, bersih, wangi, dan terawat. Pak Budi berdiri, lalu berbalik menatap Bayu. Bayu menunduk, siap dimarahi atau dituduh macam-macam. Tapi Pak Budi justru melakukan hal yang tak terduga. Konglomerat itu memeluk Bayu. Erat sekali. Air matanya membasahi kaos lusuh Bayu. "Nak, terima kasih. Hartaku triliunan, tapi aku tidak becus menjaga ibuku. Kamu, yang tidak punya apa-apa, justru memuliakan ibuku seperti ratu." Bayu menangis. Tapi Bayu menangis bukan karena takut. Bukan karena bahagia. Ia menangis karena sedih. "Pak, kalau Bapak bawa Mbah Surti pulang, nanti siapa yang nemenin saya makan? Siapa yang saya urusin? Saya sudah sayang sama Mbah, Pak." Bayu menangis karena ia kehilangan ibunya untuk kedua kali. Ketulusan macam apa ini? Di saat orang lain berharap imbalan, Bayu justru sedih kehilangan kesempatan berbuat baik. Pak Budi terhenyak mendengar ucapan Bayu. Ia sadar, pemuda di depannya ini bukan manusia biasa. Hatinya terbuat dari emas murni. Kehidupan Bayu berubah total, bukan karena ia meminta, tapi karena Tuhan yang memaksa. Bayu kini mengelola yayasan panti jompo terbesar yang didirikan oleh Pak Budi. Ia tidak lagi pusing memikirkan beras. Ia bisa merawat ratusan Mbah Surti lainnya dengan fasilitas terbaik. Tapi ada satu hal yang tidak berubah dari Bayu. Ia tetap sederhana. Ia tetap rendah hati, dan setiap malam ia tetap memijat kaki Mbah Surti sampai nenek itu tertidur pulas. Bayu membuktikan satu hukum alam yang sering kita lupakan. Barang siapa yang menolong hamba Allah yang lemah, maka sesungguhnya ia sedang meminjamkan kebaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal membayar hutangnya. Sahabatku yang budiman, jika hari ini kamu merasa lelah berbuat baik, jika ketulusanmu dimanfaatkan orang, jika kebaikanmu dibalas dengan air tuba, jangan berhenti. Lihatlah Bayu, ia memungut nenek pikun di tempat sampah, dan Tuhan membalasnya dengan mengangkat derajatnya setinggi langit. Teruslah menanam benih kebaikan, meskipun di tanah yang tandus. Biarkan Tuhan yang mengatur kapan hujan akan turun. Karena sesungguhnya rezeki itu tahu di mana alamat pemiliknya yang sabar. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga hati kita selalu dilembutkan untuk melihat mereka yang membutuhkan.